Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di tempat kami di podcastnya KPU Kabupaten Bogor dalam rangka pemilu 2024. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang memasuki tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan kita Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada semua pimpinan parpol untuk menyampaikan apapun nanti di dalam podcast ini terkait dengan akan kita banyak hal yang akan kita tanyakan ya. Dan semuanya kita berikan kesempatan yang sama. Artinya semua partai yang mendaftarkan calonnya kita lakukan hal yang sama, semuanya podcast, dan nanti ini akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kabupaten Bogor. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini saya dengan Pak Ketua nih, Pak Ketua Bapak Haji Bayu Sahjohan ya. Kemudian dengan Bapak Haji Bambang selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor. Oke, sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Cerah sekali wajah ini kayak PDIP ini ya. Pagi menjelang siang hari ini. Baik, saya ingin tanyakan yang pertama adalah berapa nih dari 55 kursi yang ada di Bogor yang diajukan bacaleknya oleh atau bakal calon oleh PDIP Perjuangan, termasuk di dalamnya pemenuhan 30% kota perempuan. Ya, alhamdulillah kami dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor, bahkan mungkin saya seluruh Indonesia, mewajibkan seluruh pengurus partai di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Kita tentunya sudah memenuhi di dalam pendaftaran serentak hari ini, insya Allah terpenuhi 100%. Dan bahkan untuk kuota perempuan, kita ditempatkan di semua dapil sudah terpenuhi minimal 30%. Setiap dapil ada, insya Allah. Jadi hari ini serentak ya seluruh Indonesia? Ya, sesuai dengan instruksi ketua umum kami. Sampai di tingkat pusat ya, mendaftarkan pada hari yang sama. Alhamdulillah kita tepat waktu seluruh Indonesia sesuai dengan instruksi ketua umum kami. Tepat pukul 10 semua sudah berada di KPUD masing-masing. Bahkan di provinsi dan KPU tingkat pusat pun tepat pukul 10 kita sudah sampai di dalam penyerahan daftar nama bakal calon anggota legislatif untuk diverifikasi oleh KPUD dan KPU. Kalau boleh tahu itu kenapa tuh? Jam 10 itu ada ininya, ada filosofinya gitu. Kenapa jam 10 itu? Gini ya, jadi kami ini beberapa waktu yang lalu melakukan beberapa proses. Ya. Terakhir kita melakukan rapat-rapat partai yang mana dipimpin oleh DPP partai, melihat daripada kesiapan, melihat daripada pemenuhan kuota perempuan, dan akhirnya didapatkan satu hari oleh ketua umum harus mendaftarkan dan semua harus sudah lengkap di tanggal 11 ini pukul 10. Jadi itu langsung dari Ibu Ketua Umum ya. Oke. Terus 55 calon anggota legislatif ya yang diajukan oleh teman-teman PDIP Perjuangan ini. Ada targetnya nih, target ya, apakah itu target secara seluruh kabupaten atau misalnya per dapil atau ya beberapa kursi lah yang ingin diraih nih oleh PDIP di pemilu tahun 2024 ini. Dari waktu ke waktu pemilu yang dilaksanakan tentunya harus ada perbaikan, pembenahan dan pencapaian target. Nah, kebetulan kami dengan Pak Sekretaris Pak Bambang menargetkan di Kabupaten Bogor ini harus bisa terpenuhi di setiap dapilnya minimal 2 kursi. Jadi target kita harus tinggi-tingginya ya, setinggi-tingginya. Kalau 55 bila perlu kita 55-nya semuanya dari PDI Perjuangan. Agar ya itu. Iya, target itu bisa berapa aja ya. Iya, nah, dalam rangka memenuhi target ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman PDIP Perjuangan seperti apa nih? Upaya-upaya realnya seperti itu. Yang pertama, kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dimulai daripada aksi atau kegiatan maupun program yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan semenjak kami memimpin PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor.
kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi tugas kami terhadap rakyat, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor, bagaimana mereka bisa lebih sejahtera, sudah kami lakukan terus-menerus. Tinggal kesadaran daripada masyarakat bahwa PD Perjuangan betul-betul di hati rakyat dan akan kembali lagi ke rakyat. Program yang selama ini jadi andalan nih teman-teman PDIP ini yang bisa dianggap oleh PD memikat hati rakyat gitu, hati pemilih. Ya, biasanya kami melihat kalau partai-partai yang terdaftar di Kabupaten Bogor, saya melihat semuanya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Akan tetapi ya kita melihat bahwa terkadang ada partai politik itu setelah mendekati masa-masa politik atau masa-masa kampanye baru melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, kami dari PD Perjuangan semenjak kami terpilih sudah 3 tahun lebih ini terus tidak ada henti-hentinya. Bahkan pada saat kita ada COVID pun kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ibadahnya, bukan karena kita mencari muka kepada masyarakat, mencari simpati kepada masyarakat. Tugas partai harus berada di tengah-tengah masyarakat. Tugas partai harus bisa mensejahterakan masyarakat. Tugas partai adalah bagaimana masyarakat ini ya terpenuhi, tidak adanya pengangguran, di pendidikannya juga terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk dengan infrastruktur di Kabupaten Bogor yang harus bisa terpenuhi dengan baik di Kabupaten Bogor. Saya ingin tanya juga kaitan dengan profil calon PDIP Perjuangan. Jadi dari kalangan mana saja mereka ini? Alhamdulillah, Kabupaten Bogor ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Sekretaris ini bahwa harus memenuhi semua unsur dari masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis, akademisi, budayawan. Ya, kita karena ada slogan dari kami dan itu yang harus terpenuhi sesuai dengan ketua umum yang menginstruksikan kepada kami bahwa berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sehingga itu harus bisa memenuhi semua unsur dari wakil-wakil kami. Oke. Sebenarnya kan sekarang ini teman-teman partai politik lagi bahasanya berdebar-debar atau gimana ya? Menunggu hasil keputusan sidang MK terkait dengan sistem proporsional tertutup dan terbuka ya. Ini bagaimana nih teman-teman PDIP Perjuangan menyikapi hal ini? Jadi siap nggak kira-kira ketika berubah sistemnya gitu? Tentunya kebijakan yang teratas atau keputusan yang paling atas itu kan dari MK. PD Perjuangan harus siap dengan keputusan apapun, mau itu terbuka, tertutup, distrik dan sebagainya, itu tidak ada masalah bagi kami. Hanya memang betul ya, kami pernah memperjuangkan di tingkat pusat bahwa harapannya PD Perjuangan ada keputusan dari MK, pemilu ini dilaksanakan dan ketentuannya adalah tertutup. Kenapa harus tertutup? Ya tentunya kami juga harus menyiapkan kader-kader partai terbaik begitu kan. Dari PDIP dapat bocoran ya? Enggak juga. Kita kan bukan pemutus keputusan ya. Jadi kita bukan pemutus keputusan. MK siap ya MK dan kita siap dengan apapun keputusannya. Jadi tapi itu ada keinginan seperti itu ya. Boleh-boleh saja. Keinginan boleh, terbuka nggak ada masalah juga gitu kan. Jelas itu dua-duanya konstitusional kan. Konstitusional. Oke. Harapan PDIP Perjuangan dengan pemilu di 2024 ini seperti apa? Ya, harapan penyelenggaraan, harapan misalkan hasilnya dan gini ya, Bung. Yang pertama, saya khawatir ada kesalahan. Ya, ada kesalahan daripada sosialisasi tentang partai politik di Kabupaten Bogor. Bahwa kita tidak ada partai politik PDIP Perjuangan. Izin saya meluruskan nih, kita punyanya PDI Perjuangan, gitu. Nggak pakai PDIP Perjuangan, jadi PDI Perjuangan gitu. Izin saya mengkoreksi. Yang pertama takut salah nih sosialisasi kepada masyarakatnya. Itu yang pertama. Kedua, kami berharap bahwa orang baik memilih orang baik, gitu ya di Kabupaten Bogor. Jadi kita ini kan ada dua. Ya, yang pertama adalah pemilu legislatif, yang kedua bersamaan dengan yang namanya pemilu presiden. Harapan kami ya semua masyarakat Kabupaten Bogor tinggalkan ya habit pragmatis. Artinya kan di sini kan terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di Kabupaten Bogor. Kita sudah berulang kali dengan KPUD berdiskusi, dengan Bawaslu berdiskusi bahwa terkontaminasi oleh oknum-oknum kepala desa, pemilihan kepala desa yang menggunakan money politik.
Ya di sini kita harus bisa tahu masyarakat ini bahwa sangat buruk dengan perilaku money politik tadi. Harapan kita bahwa masyarakat harus sadar bahwa harus memilih partai politik yang akan kembali lagi ke rakyatnya. Harus memilih presiden yang baik. Jadi orang baik harus memilih orang baik. Begitu. Yang terbaik semuanya juga baik ya. Tapi yang terbaik. Terima kasih. Harapan untuk penyelenggara pemilu nih, khususnya Kabupaten Bogor, atau bolehlah saran dari teman-teman seperti apa? Saya ini dengan teman-teman PD Perjuangan Kabupaten Bogor merasakan betul bagaimana letih lelahnya di dalam memimpin ya pemilu ya pesta rakyat di Kabupaten Bogor dengan jumlah hak pilih terbanyak se-Indonesia. Ya apalagi sekarang bertambah 500.000 berarti 3,9 lebih pemilih di Kabupaten Bogor. Nah, harapannya adalah tetap berlaku adil gitu ya. Betul-betul tidak ada titipan, betul-betul tidak ada penyimpangan atau oknum-oknum yang menyimpang daripada sistem yang ada di KPUD. Dan ya langsung umum bebas rahasia itu betul-betul dari bawah, bottom up, dari mulai TPS sampai dengan di tingkat desanya, tingkat kecamatannya sampai dengan KPUD di Kabupaten Bogor ini berlaku adil terhadap semua partai politik sehingga pemilu di Kabupaten Bogor ini berkualitas. Bapak, terima kasih. Ini berhubung keterbatasan waktu, kita punya durasi waktu 15 menit ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara di podcastnya Kabupaten Bogor. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Kita saling mendoakan ya, kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi saja, terima kasih. Oke. Terima kasih.